Ya, itulah tadi pemaparan yang cukup panjang ya, mungkin sekitar 30 menit kita mendengarkan. Ya, semoga teman-teman juga nggak ngantuk. Kalau ngantuk ada kopi di luar. Iya. Gratis, insyaallah gratis. Ya. Nah, baik. Sebelum saya memberikan sesi tanya jawab, mungkin saya akan bacakan beberapa kesimpulan sebagai pemantik teman-teman untuk menanyakan. Pertanyaannya bebas, ya. Bagi yang malu bertanya, bukan sesat jalan ya. Maksudnya bagi yang malu bertanya bisa DM kami di IG ya, bisa DM kami. Insya Allah kalau kami bisa jawab kami jawab. Kalau kagak ya, wallahu a'lam bishawab, kami akan cari ustadz yang lebih tahu yang jelas seperti itu. Di sini banyak tim gus-gus, ya, bukan gusuran tapi gus asli gitu, maksudnya dengan keilmuan yang. Baik, materi kali ini adalah tentang puasa Ramadan tadi. Jadi cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kenapa harus begitu? Karena Allah menampakkan kebaikan yang harus dicintai dan Allah juga menampakkan keburukan yang harus dibenci. Seperti itu. Selanjutnya perintah puasa dalam surat Al-Baqarah tentang puasa, yakni ya ayyuhalladzina amanu, yaitu perintah khusus orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak wajib puasa. Ya, kalau tidak beriman tidak wajib puasa. Selanjutnya puasa juga harus berdasarkan dengan ilmu. Berdasarkan hadis, yakni thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim. Selanjutnya ketika kita berpuasa dengan ilmu, maka ilmunya itu sumbernya dari mana? Tadi disebutkan bahwa sumbernya dari Al-Quran. Habib tadi berkata bahwa semakin kita jauh dari Al-Quran, bagaikan kapal tanpa kapas. Kapas lagi. Berarti mau tidur itu. Maaf, ngantuk juga berarti saya. Selanjutnya, ketika kita berpuasa dengan ilmu, maka puasa itu akan menjadi perang melawan hawa nafsu kita sendiri, yakni menjaga hati tetap dalam kondisi kebaikan. Setelah itu Habib juga mengatakan bahwa apa sih itu Ramadan? Secara bahasa Ramadan artinya membakar, bukan bakar rokok ya, paham? Ya, saya tidak merokok, bibir saya hitam karena kulit saya hitam ya. Membakar, jadi dalam istilah itu membakar kecenderungan negatif dari hawa nafsu kita sendiri. Selanjutnya, dalam puasa juga kita harus menjaga keseimbangan fikih dan tasawuf. Selanjutnya, menjalankan kewajiban tanpa menyepelekan hal-hal yang sunnah. Seperti beliau contohkan tadi, ketika kita menjalankan puasa Ramadan dengan banyaknya bacaan-bacaan, banyaknya amal-amal kebaikan, begitu pula kita jalankan puasa sunnah dengan hal yang sama seperti itu. Beliau contohkan juga ketika sholat. Ketika kita sholat munfarid selama itu, jamaah selama itu, maka kita juga melaksanakan sholat sunnah secara munfarid selama itu. Bukan berarti sholatnya kayak orang NU di kampung-kampung. Ya, di kampung saya pernah, ini saya cerita sedikit. 23 rakaat plus sholat isya plus sholat ba'diyah plus zikir doa, itu 15 menit. Al-Fatihah 1 nafas, Kulhu 1 nafas. Bagaimana kecepatan seperti itu? Ya, gak usah kasih contoh. Ini langsung Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Imamnya langsung makmumnya jadi rocker semua, cuma teriak amin, bukan amin tapi min doang gitu. Jadi seperti itu. Terus dalam puasa Ramadan hanyalah Allah yang tahu besarnya pahala itu sendiri. Maka dalam puasa Ramadan ini hendaklah kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Baik, saya akan membuka sesi pertama tanya jawab. Mungkin karena dari tadi yang didiskreditkan itu laki-laki ya. Apakah ada laki-laki yang ingin bertanya? Silakan. Atau ngantuk karena nggak bisa merokok? Saya berani menyerang karena saya bukan perokok. Mari. Ada?
Tidak ada. Baik, untuk muslimah atau via DM, tolong admin dicek IG kita apakah ada yang DM. Ternyata belum ada, jadi gak ada pertanyaan ini. Ya, silakan. Jelas. Alhamdulillah, kaum termarginalkan akan ada pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Saldi. Saya jauh-jauh dari Sentani untuk datang ke majelis ini. Dan saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak yang membuat wadah ini untuk kami sebagai anak muda. Baik, begini Pak Ustaz, izin terkait puasa, kita ketahui bersama bahwa semua agama ada waktu atau hal-hal yang ditentukan untuk berpuasa. Kalau di Islam pas di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah, dan agama-agama lain pun pasti ada waktu-waktu ditentukan untuk berpuasa. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian ialah output atau hakikat dari puasa sendiri itu apa, Pak Ustaz? Secara kehidupan kita naik seperti apa, tujuannya seperti apa? Kan kalau di sholat bahwa output dari sholat itu adalah berbuat baik antara sesama manusia. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik. Dari Kak Saldi ya? Apa? Sandi. Saldi. Oke, Kak Saldi. Dua penanya lagi mungkin dari muslimah. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Imun. Saya ingin bertanya Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang kalau bukan kita yang menghargai agama kita, siapa lagi? Bagaimana jika kita mendapatkan salah satu teman kita yang berbuat kayak gitu dan kita telah menegurnya, tapi dia bilang kita sok alim? Bagaimana tanggapannya, Ustadz? Baik, tadi cara menegur teman ya, nanti kalau ditegur bilang soalin itu di mana-mana, dibilang soalin sok suci gitu ya. Gak ada kalau kita negur dibilang sok jelek, ada pasti itu doa saja. Amin. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, sisa satu pertanyaan lagi. Oke nih, Pak Insya. Pak Intel sering tanya-tanya terus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, yang mau saya tanyakan, puasa itu kan melawan nafsu, artinya mengontrol, menjaga ini. Cuma kenapa orang puasa itu malah gampang sensitif? Dikorek dikit, jangan, saya lagi puasa nih. Diginiin atau kena gini, saya lagi puasa nih. Itu kan gampang sensitif tuh. Padahal puasa kan dia ngontrol, nahan. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu kan menahan nafsu. Kalau buka puasa, buka nafsu juga gitu. Atau gimana nih untuk kontrol nafsunya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan satu-satunya dari Kak Saldi tadi. Semua agama ada perintah untuk puasa. Apakah hakikat dari puasa? Baru pertanyaan kedua dari Bunda Ibu,
bagaimana cara menegur teman yang sering tidak menghargai orang yang berpuasa? Yang pertanyaan yang ketiga dari Komandan Agus. Ya, puasa itu kan melawan nafsu, tapi kok tambah sensitif ya mungkin. Ya mungkin karena temannya belum dirantai sama Allah. Yang kedua, pertanyaan kedua dari beliau adalah ketika buka puasa apakah kita juga buka nafsu kita gitu. Mungkin kepada Hamid bisa silakan. Baik, buat Mas Saldi ya. Saldi. Apa sih tadi perbedaan? Hakikatnya. Orang di luar muslim puasa nggak? Ada. Ya, ada. Nah, apa letak perbedaannya di mana? Sesuatu. Iya kan? Intinya gitu. Apa itu letak perbedaannya? Ingat, Allah itu tatkala memberikan sesuatu kepada hambanya, itu tetap ada dua kata. Apa itu? Rahman, Rahim. Rahman apa? Rahman itu apa? Maha pengasih. Maha pengasih untuk siapa? Betul. Untuk semua, tanpa terkecuali. Baik muslim, non muslim, Allah kasih. Tapi tatkala ada Rahman, di situ disandingkan Rahim. Rahim apa? Sayang ya. Sayang buat siapa? Khusus buat orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih rezeki buat kita, yang muslim ada, yang non muslim malah kadang-kadang lebih banyak. Iya kan? Letak perbedaannya di mana? Inilah letak perbedaan antara kita sebagai seorang muslim dan non muslim. Apa itu? Letaknya di keberkahan. Dan letak keberkahan itu diawali dengan apa? Diawali dengan nawaitunya. Kita puasa, mereka cuma bilang puasa, tapi kita ada niatnya. Dan semua ibadah yang kita ingin lakukan, baik sholat, baik puasa, baik apapun, mau naik haji, semua ada kata akhir apa? Lillahi ta'ala. Apakah mereka kayak gitu? Enggak. Letak perbedaannya kita dengan mereka. Mereka ahli sedekah enggak? Mereka bisa sedekah enggak? Mereka sedekah. Apalagi ingin tenar, apalagi dulu kemarin kampanye. Iya kan? Saya pernah sempat ikut tapi gagal, enggak apa-apa. Iya. Mereka sedekah, bahkan mereka lebih banyak kadang-kadang. Kadang-kadang mereka lebih banyak. Mohon maaf, kita bukan berarti suku, tapi kan ada orang, misalnya orang Cina, kaya, dia ahli sedekah, ada kan? Ada. Nah, dibandingkan kita 10.000, dia 1 juta misalkan. Lah, gimana keberkahannya? Kita tetap 10.000, kenapa? Lillahi ta'ala. Tadi kita yakin bahwa ini perintahnya Allah, dan tatkala kita memberikan niat sedekah itu dengan niat, semua itu karena Allah. Situ letak keberkahannya. Perbedaannya kita itu letaknya keberkahan. Tatkala Allah memberikan sesuatu itu dengan keberkahan, maka itu semuanya diawali dengan niat. Semua diawali dengan niat karena Allah. Itu jadi jawabnya itu. Perbedaannya kita kayak gitu. Jadi puasanya kita, mereka juga puasa. Kalau nggak salah kalau mohon maaf di Kristen ada dari Advent, itu puasa. Iya kan? Puasa. Tapi kita juga perbedaannya apa? Karena kita udah punya niat semua itu karena Allah. Kita melakukan perintah ini, sholat diakhiri dengan lillahi ta'ala. Puasa kita akhiri dengan apa? Lillahi ta'ala. Mau apapun itu. Iya kan, mau apapun. Jadi perbedaannya kita itu adalah di keberkahannya Allah nantinya. Jadi untuk bagaimana cara menarik keberkahannya Allah adalah dengan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jelas. Jadi terjawab ya. Oke. Yang kedua, bagaimana ya soalin ya. Ya, soalin. Pertama kita melihat kondisi kita. Dikatakan
dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu Allah perintahkan, nasihati dia, sampaikan tentang kebenaran dengan penuh kesabaran, sampaikan dengan kesabaran. Ingat bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk menasihati orang tatkala dia melakukan kesalahan. Supaya apa? Kita yakin bahwa nanti di yaumil akhir kelak, nanti yaumil hisab, pasti kita akan menjadi pertanggungjawabkan. Benar nggak? Ada kan? Pertanggungjawabkan ada. Dalam Al-Fatihah kan ada itu suratnya kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allah akan menjadi hakim untuk pertanggungjawaban semua kita, hidup kita ini, tangan kita, kaki kita ini menjadi pertanggungjawabkan. Dan kita tatkala melihat suatu keburukan, maka kita wajib menegur, menasehati dengan baik. Kan dikatakan wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu, banyak orang yang akan merugi. Merugi itu kan banyak penjabarannya. Penjabaran banyak. Melihat keburukan dibiarin, melihat kebaikan dibiarin, semua biarin semuanya. Nah, kita sebagai muslim yang baik, tatkala sesuatu yang baik sampaikan untuk orang tersebut melakukan kebaikan. Tapi tatkala orang tersebut tidak mau soal, ya sudah kalas, tanggung jawabnya kita sudah selesai. Karena sewaktu kita bertanggung jawab kan, kemarin waktu itu kamu di situ, kan ditanya nantinya. Jangankan jawab hisab, di alam barzah pun juga akan ditanya hisab nantinya. Hisab awal sudah ada. Itu. Jadi minimal tatkala keburukan itu kita lakukan, kita menasihati. Kalaupun nggak mau, ya udah selesai. Supaya kita lepas dari jeratan maksiat dosa. Tatkala ada sesuatu yang buruk terus kita tidak memperbaiki, kita dosa nantinya. Atau minimal kita doakan di itu orang nantinya. Kita doakan tuh orang. Karena ya memang kayak begitu. Karena agama ini datang dengan heran dan berakhir juga dengan heran. Paham maksudnya? Berawal dengan heran. Islam ini datang awal dengan heran dan berakhir juga dengan heran. Tahu maksudnya? Dulu Nabi Muhammad datang membawa risalah di dalam daerah Jazirah Arab atau di dalam Mekah, kota Mekah. Heran nggak? Agama apa nih? Heran ya? Akhirnya memusuhi. Kamu nggak ini, kita berhala, pagan lah, ibaratnya gitu. Datang Nabi Muhammad, maka heran semua dengan bawa ajaran ilmu tauhid. Iya kan? Menuhankan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menuhankan patung-patung berhala. Heran mereka. Awalnya heran dan berakhir juga heran. Dulu misalkan Mas Agus dengan celana terus datang kembali dengan sarung, pasti heran juga. Soalim. Heran juga pastinya. Itu sesuatu yang baik karena memang dari awal sudah heran. Agama Islam masuk dengan heran, jadi nanti berakhir juga dengan heran nantinya. Bagi orang-orang yang memang terheran-heran terus, ya, jadi nggak apa-apa, jalani terus kebaikan, sampaikan kebaikan. Tadi katakan, kecuali banyak orang yang merugi, kecuali apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Udah sampaikan dengan tutur kata lisan yang baik. Kalau memang dia, ya khalas, terima kasih, udah pulang, udah selesai aja. Terus kita doakan, doa seorang muslim kepada muslim lain yang mana muslim lain tersebut tidak mengetahui, insya Allah doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita doakan. Terus yang kedua, yang terakhir, beliau Ustadz lagi, Mas Agus, ya, ini tentang hawa nafsu, ini bahaya beliau, bahaya kelihatannya beliau. Dikatakan iza jaa Ramadan, ya, dan apabila bulan Ramadan itu kan kita tahu bahwa bulan Ramadan itu pintu-pintu surga terbuka, neraka ditutup, setan dikerangkang. Iya, benar ya? Berarti seharusnya aman dong. Iya kan? Pasti aman dong. Nah, yang jadi masalah, ingat, ulama tasawuf mengkritik, ingat, walaupun betul pintu-pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dikerangkang, tapi dalam 11 bulan sebelumnya dia titipkan benih. Jadi hati-hati, bukan berarti kita lolos. Bukan berarti kita lolos, ingat itu. Ulama mengkaji hal ini bukan berarti lolos. Betul, memang dikerangkang, tapi dia sudah titipkan benih. Benihnya apa? Tadi hawa nafsu tadi itu. Keburukan itu, makanya dilawan. Misalkan begini,
Hati ini tadi saya bilang katakan bahwa hati ini kita nyamannya di mana? Tatkala kita nyaman di tempat yang gelap, terus tatkala kita berada giring dia ke tempat yang terang, pastinya dia bergejolak, tapi harus dilawan supaya dia akan tenang di tempat yang putih itu. Kita lawan dia, benar kan? Tatkala kita melakukan keburukan, hati kan bergetar, kita lawan dia, tenangkan tuh hati. Kendalikan diri kita. Kita sadar bahwa tadi ini perintah Allah untuk berpuasa. Maka perintah Allah berpuasa berarti menahan segala sesuatu hal. Semuanya. Yang halal jadi haram. Pada saat siang hari. Mohon maaf, istri haram loh. Iya. Bib, saya sudah nikah. Iya, haram. Bahkan ada ancaman. Kan untuk buka puasa itu. Iya, untuk buka puasa ini. Boleh, silakan. Mau sampai subuh silakan. Tapi kan kurang ajar namanya. Iya kan? Padahal kalau bilang istri kan halal. Tapi kenapa bisa jadi haram? Kenapa tadi? Menghargai karena Allah lagi memberikan sesuatu kebaikan di dalam bulan Ramadan itu untuk kita. Yang mana halal yang tadi itu diharamkan. Bahkan dia dapat hukuman selain bayar itu dapat hukuman khurafat. Apa itu? 40 hari kalau nggak salah. 40 hari puasa non-stop di luar bulan puasa. Bayar utangnya itu. Selain khurafat, itu khurafatnya apa? Puasa 40 hari di bulan Ramadan. Putus satu, ulang 40 hari. Putus satu, ulang lagi 40 hari. Supaya apa? Supaya bukan berarti Allah jahat, bukan. Allah lagi berikan kebaikan di bulan ini untuk kita. Pakailah, pergunakan itu sebaik-baiknya. Dan tatkala kita halal kepada istri kita, kita kendalikan hawa nafsu kita. Kita ini kendalikan hawa nafsu kita. Yang istrinya halal, apalagi yang haram, betul-betul lebih kuat dong hati kita. Jadi semua itu bermain di hati kita. Kita yakini bahwa tadi dalam surah Al-Baqarah itu disuruh puasa, berarti kalau tetap puasa kita harus merem semua ini. Semua merem. Yang halal pun bisa jadi haram pada siang hari. Tapi kalau begitu selesai, Allahu Akbar, silakan bismillah. Minum air putih, kurma, monggo. Tafadhol. Halal. Iya kan? Tapi ya itu tadi, ambil keberkahannya itu. Kita maknai bahwa bulan puasa itu bulan khusus untuk kita. Allah berikan khusus 1 bulan penuh ini buat umatnya, buat hambanya. Bagi siapa hambanya yang mau ambil keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan, merugikan bulan puasa, bulan Ramadan ini nantinya, insyaallah nanti. Terima kasih. Baik, kesimpulan tadi. Yang pertama, letak perbedaan puasa Islam dari agama lain adalah pada keberkahannya. Karena kita diniatkan untuk Allah, sedangkan agama lain diniatkan untuk selain Allah. Yang kedua, ini ketika kita mengingatkan, ketika dibilang soalin, dibilang kita hanya wajib mengingatkan dan mendoakan dalam kebaikan. Adapun ketika kita dibilang soalin, sok suci, alhamdulillah, berarti masih kelihatan alim. Daripada dibilang sok berdosa kan yang enak. Berarti kita sudah jahanam sudah siap kalau sudah dibilang sok berdosa gitu. Selanjutnya tadi pertanyaannya dua pertanyaan. Ketika puasa apakah buka hawa nafsu dan lain-lain. Jawaban yang saya rangkum adalah jangan kira ketika kita berpuasa Ramadan itu setan memang dikungkung, tapi yang setan berbentuk lain gitu. Mungkin setan dalam berbentuk teman belum ya. Seperti itu. Terus selama 11 bulan itu setan telah menitipkan benih, yakni berupa nafsu negatif seperti itu. Baik, untuk sesi pertama. Untuk sesi kedua mungkin saya buka 2 pertanyaan ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22, ini sudah jam besar ini. Mungkin bukan anak tongkrongan. Oke, baik, sudah ada pertanyaan kepada Gus Miftah. Mari. Ada lagi penanya? 1 orang lagi? Muslimah, tidak ada yang tanya? Baik, 1 penanya dulu, silakan.
Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukronillah amma ba'd. Yang saya hormati pemateri kita Habib, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, amin. Langsung saja saya ingin bertanya sesuai dengan tema kita pada hari ini terkait bulan suci Ramadan. Ada yang menarik dalam perintah Al-Qur'an terkait berpuasa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Di situ ada kata kutiba alaikumusshiyam. Tetapi ketika kita melihat translate-nya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Padahal dalam bahasa Arab kata wajib itu wajib. Kenapa di Al-Quran ditulis dengan kata-kata? Maka mungkin pertanyaan ini mohon izin Habib, saya mungkin titipkan ke kanda kita Ustaz Syarul Syukur, karena kebetulan beliau ini lulusan Mesir, atau orang bilang LC, bukan LC Entrop ya. Lulusan Mesir, insya Allah mungkin beliau ahli lughah. Betul. Saya serahkan ke begitu aja pertanyaan saya. Mengapa kata kenapa kata bah bukan wajabah? Wajabah. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ngomong. Baik, baru satu. Ada lagi penanya? Oke. Untuk pengantin. Oke, yang baru. Ya. Siap. Jadi tadi tentang buka puasa dan itu ada yang menyinggung. Harap. Silakan ke Mike. Satu penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus menurutku dan bagus untuk kita simak sama-sama. Di dalam Al-Quran kalau kita lihat, perintah itu selalu memakai fi'lul amr, kata kerja perintah. Allah mewajibkan sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat, memakai fi'lul amr, kata kerja perintah. Begitupun zakat, khudh, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sedekatan tutahhiruhum biha, sebagai sedekah untuk membersihkan harta itu. Dan mewajibkan, kata mewajibkan dalam bahasa Indonesia, padanan katanya di dalam bahasa Arab itu salah satunya tadi disebutkan oleh teman kita wajibah. Ada juga faradhah yang artinya sama, mewajibkan. Kenapa di dalam perintah puasa itu memakai kata kataba? Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah secara keseluruhan, secara mujmal, ternyata kata kutiba ini terulang di beberapa tempat. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tentang adanya kisos, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, Allah telah mewajibkan bagi kalian kisos dalam hal berkenaan dengan pembunuhan. Di sini juga memakai kata kutiba. Kemudian di ayat yang lain, kutiba alaikum, telah diwajibkan atas kalian, bila hadara ahadakumul maut, jika ada salah seorang yang antara kalian menghadapi kematian atau meninggal, ya kan. Di ayat yang lain, ya pokoknya ada terulang sampai 6 atau 7 kali di dalam surah Al-Baqarah. Cuma saya sebutkan 3, yang lain salah satunya tentang puasa, ya alladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang kalau diambil benang merahnya, ke-6 ayat yang memakai kata kutiba itu berkaitan dengan satu hal yang masyaqqah, satu hal yang berat untuk dilakukan. Pertanyaannya, puasa ibadah yang enak tidak? Berat.
ada masyakoh di dalamnya. Berbeda misalnya ibadah haji atau umrah, siapa sih yang tidak mau bolak-balik begitu kan? Ibadah sholat berat tapi cepat, subuh 2 rakaat mungkin 20 menit. Tapi siapa coba yang bisa tahan berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari 30 hari selama 30 hari. Jadi di sini memakai kata kutiba diambil dari benang merahnya itu karena ada hal yang sulit, ada masyaqqah, kesulitan di dalamnya. Sebagaimana ayat-ayat yang lain yang memakai kata kutiba itu berkaitan dengan pembunuhan, berkaitan dengan kisos, yang mana pembunuhan, kisos itu kan hal yang berat begitu, ada suatu su'ubah, kesulitan di dalamnya, ada masyaqqah juga di dalamnya. Saya coba ingat kembali kata kutiba di dalam surah Al-Baqarah, tapi 3 ini saja yang ingat. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, dengan kutiba alaikumus syiyam. Mungkin ada yang ingat? Ya, itu salah satu tentang pembunuhan juga. Al-Kitab. Peperangan, sorry. Ya. Kutiba alaikum wa huwa kurhul lakum, ya kan? Ada juga itu. Itu semuanya ada di dalam surah Al-Baqarah. Ya mungkin kesimpulannya karena berkaitan dengan masyaqqah, jadi memakai kata kutiba. Padahal secara umum perintah itu berpakai fi'lul amr, kata kerja perintah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sempat terpotong satu penanya lagi. Baik, satu penanya lagi. Terus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Habib dan Ustaz Syahrul. Pertanyaanku bahwa saya tanggapi dulu atas pembuka dari pengantar bahwa ada kata tidak mungkin syariat Allah itu dijalankan atau ditetapkan di negara kita. Itu seakan-akan bahwa agama ini tuh di atas di bawah peraturan manusia. Jangan sampai kita menganggapnya seperti itu, karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Karena Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Kemudian pertanyaan kami Ustaz, bahwa ya tadi dikatakan sama Ustaz Syahrul bahwa banyak sekali kata kutiba di dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Baqarah, bahwa di dalamnya itu di terjemahan kalau dalam Al-Quran kutiba itu diwajibkan. Terkadang kan kita itu sebagai umat Islam bahwa menempatkan kata kutiba ini diwajibkan di satu sisi, di kutiba alaikumus syiyam saja. Tapi di sisi yang lain kadang kita itu menjadi muslim itu standar ganda. Kutiba alaikumul kitab kita pelanggaran untuk jalankan, kutiba alaikumul qisas kita belum bisa lakukan. Jadi terkadang juga menempatkan kutiba alaikumus syiyam bisa dijalankan, kutiba alaikumul qisas tunggu dulu. Jadi kadang juga Allah jawab di ayat yang lain, tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengambil dalil-dalil yang lain dan meninggalkan dalil-dalil yang lain? Jadi kenapa sampai ada yang mengambil ayat-ayat tersebut? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab. Iya, bertanggung jawab tadi kan. Main todong saja, tidak apa-apa sudah. Baik Ustaz, singkat saja mohon jawabannya singkatnya karena waktu sudah pukul 20 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar tadi ada cuma bukan maksudnya begitu. Untuk sekarang kan sudah berbentuk negara-negara bangsa yang mana kalau dipaksakan dan hukum Islam dalam beberapa bentuk itu terkesan
keras. Misalnya pelaku pezina, apa kita akan rajam dia? Itu kan terkesan, walaupun kalau kita ditanya sebagai muslim tentunya kita mengharapkan bisa berhukum dengan hukum Islam gitu. Kemudian tadi ya jangan ada standar ganda. Kalau tentang puasa kita harus laksanakan dengan dasar kutiba tadi, lalu kenapa dengan hal-hal lain yang memakai kata kutiba diwajibkan, misalnya peperangan begitu atau kisos kita malah meninggalkan. Nah ini ada kaitannya dengan ayat di dalam surah Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, kenapa kalian idza qila lakum infiru fi sabilillah, jika dikatakan kepada kalian ayo pergi berperang, la tanfiru, mereka malah tidak pergi. Lalu dijawab oleh Allah, qul, katakanlah, naru jahannam asyaddu harra, yaitu neraka justru lebih panas. Kan mereka bilang tidak mau pergi berperang karena alasan yang namanya cuaca panas. Terus ayat lanjutannya, illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong Nabi Muhammad SAW, faqad nasarahullah, maka nanti Allah yang akan menolong Nabi Muhammad. Diberikan contoh tentang ikan lanjutannya tentang Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW ketika bersembunyi di Gua Hira. Itu ceritanya di dalam surah At-Taubah. Ya intinya pertanyaan tentang yang pertama dan yang kedua, sebagai seorang muslim tentunya mengharapkan bagaimana syariat Islam itu bisa diterapkan. Tetapi memang dalam beberapa hal itu susah, dan ini perlu perbincangan berdua ngopi. Ya, panjang. Mungkin itu saja. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari dua pertanyaan tadi. Yang pertama, kenapa dalam Al-Quran menggunakan kata kataba, bukan wajibah, bukan fardhu? Karena dalam kata kataba itu berkaitan dengan kesulitan. Jadi kenapa kok kisos, kita dan ini karena sulit gitu ya. Kan begitu aja kalau kita ngambilnya. Nah nanti dilanjutkannya dengan ngopi. Mungkin bisa ngopi, kalau mau merokok silakan. Tapi bukan di sini. Mungkin bisa kajian mendalam ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul hampir setengah 11 guys. Sudah 22.20, maka dari itu mungkin kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Habib. Monggo Habib, kami mohon doa. Doa makan. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika kalimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin nabiyina wa mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il ala al-mu'minin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tas'adu wa man hatta khairul warisin. Allahumma afir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma marham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma majib ummati sayyidina Muhammad. Allahumma maghfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqika ridha wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma hatta bit taqwa wal istiqamah wa izzat min mujibatil nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, telah selesai
turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.